Ya, saya paling ada siji NIPD. Yang kedua masalah jabatan. Ya 60 tahun, 65 tahun, 20 tahun, dan belum benar 60 tahun IJKON bisa untuk diperpanjang. Ya kan ada 3 kelompok. Ini tidak ada masalah. Apa mereka menyakinkan? Cukup, Allah. Akhirnya undang-undang 22 ya. Waktu itu kan kita 32 599 32 2004 ya 2299 masa jabatan Pak desa ini tidak berorganisasi tapi lama waktu ya 20 tahun ya hari 59 itu sudah untuk jabatan itu 20 tahun hanya dibuat. Setelah 2299 muncullah undang-undang 32 tahun 2004. Di situ ditetapkan 60 tahun. 579 bergerak, ya 579 bergerak. Ini yang 2299 ini tidak melakukan pergerakan waktu itu. Tidak paham. Persoalannya tidak paham maksudnya. Akhirnya ditetapkan melalui gelar pendapat dan saat itu kami sudah mendampingi Mas Wawan sendiri. 579 itu sudah itu. Kemudian surat itu dari betul yang membuat dengan ini tidak nyaman di sini ada begitu. Betul ya? Betul. Terus Undang-Undang 32 tahun 2004 berubah. Ya, karena undang-undang tentang pemerintah daerah dan desa ini disahkan untuk pemerintah daerah dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, sedangkan untuk pemerintah desa ini Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Akhirnya sing jabatan yang diatur Undang-Undang 2299 itu mulai berubah. Dan saat itu kebetulan saya sendiri selaku ketua komisi 1. Dan saat itu dalam pendapat ini kita simpulkan sebagai penetapan komisi 1 dari perwakilan dari PPI melaksanakan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu konsultasi di sana, karena saat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini lahir, muncullah Permendagri 83 tahun 2015. Ya, akhirnya bingung karena di pasal pelarian dijelaskan bagi transaksi saya tidak diangkat melalui peraturan menteri ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SK mengangkat hanya waktu itu. Kasusnya 20 tahun. Setelah itu berangkatlah komisi 1 dari oleh 2 orang dari PPI, kita konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah kita dibekali surat edaran. Edaran yang mana jadi nomor kilo baca dan nomor itu juga dibuka-buka ya. Yang terakhir berarti. Akhirnya dapat disesuaikan sing jabatannya 20 tahun dapat disesuaikan menjadi 60 sesuai dengan Permendagri tahun 2015 tahun 2015. Rasio 83 nomor 83 ini diubah menjadi 67 tahun 2017. Ya lagi. Baik kan? Tidak ada masalah. Artinya nanti satu pertimbangan hukum atau satu kebutuhan kepastian hukum ini yang dimaksud sudah
sebenarnya tidak ada masalah. Hampir dia disampaikan oleh teman-teman eksekutif yang sekiranya ini sangat paham betul terkait dengan peraturan perundang-undangan. Dan untuk selanjutnya terkait usulan nomor 3 ini tentang kenaikan gaji ASN, dan sekaligus mohon untuk perangkat kita ini diberlakukan penyesuaian. Menurut saya kalau kita melihat dengan Undang-Undang Nomor 6 yang akhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tahun 2024. Ini sikap penjenengan ini merupakan satu kebijakan pemerintah pusat karena mengambil dari satu komponen ADB, walaupun ADB ini kan masuk dari bagian APBD, itu kan komponennya kan dari AP, sumbernya kan dari AP. Dan sebenarnya nanti atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 dan Nomor 3 ini kan kemarin juga terjadi satu euforia yang mana kepala desa dan perangkat desa ini akan dijamin satu kesejahteraannya. Ya, dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, PP kita itu masih mengacu pada PP yang PP 11 tahun 2019 atas perubahan pertama PP 43 tahun 2014 diubah menjadi PP 67 tahun 2015. Ya Pak, 17. Dan artinya cara yang sifatnya teknis sehubungan dengan kesejahteraan pendidikan, walaupun toh ada undang-undangnya, mestinya kita menunggu kebijakan PP yang terhati. Paham ya? Dan nanti ada satu kesimpulan, kita sepakat dengan Komisi 1 bila mana persoalan pendidikan ini, ya, karena ini pendidikan itu sudah masuk progresi dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga pemerintah daerah ini tidak buka mempunyai domain untuk pendidikan. Artinya tetap kita akan bertanggung jawab bagaimana melaksanakan konsultasi satu ke Kementerian Dalam Negeri, yang kedua di DPR RI. Itu adalah komisi yang terkait dengan kebijakan pemerintah di desa. Sepakat ya, nanti kita konsultasi ya. Kalau sepakat, artinya kan mengamini ya. Jadi tetap kita akan mencarikan jalan ke mungkin hanya itu teman-teman BPI yang perlu saya sampaikan, dan nanti kalau memang ada kekurangan, kalau nanti dari BMG maupun dari bagian hukum saja untuk memberikan banyak penjelasan terkait apa yang menjadi 5 aspirasi dari teman-teman BPI. Kiranya itu yang perlu kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ben yang telah memberikan tanggapan kaitannya dengan 5 hal yang disampaikan oleh PPDI Kabupaten Wonogiri. Dan Pak Sugeng memang luar biasa. Atasnya sudah hampir 10 tahun tidak dikunci kartu, tapi kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 luar biasa, gayanya luar biasa. Kelihatan pernah makan bubui. Itu tanggapan, saya tidak perlu menambahkan, biar ini lebih cepat. Maka waktu kami aturkan kepada staf kepala dinas PNP maupun bagian hukum kaitannya dengan 5 hal ini. Kira-kira apa yang diinginkan atau yang dikehendaki berdasarkan regulasi yang ada, yang ditangkap oleh teman-teman PPDI ini dari sebenarnya ini dalam rangka untuk mensinkronkan apa yang menjadi keinginan dan pemerintah selaku dalam pemerintah di tingkat kabupaten bagaimana menyikapi apa yang menjadi keinginan dari teman-teman PPDI. Untuk saja monggo Pak
Kepala Dinas PMD Pak Karyadoga. Allah. Ya, matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pertemuan ini dalam hal ini diwakili Pak Sugeng, kemudian yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Gresik secara anggotanya, kemudian yang kami hormati Mbak Mei selaku Kabak Hukum, kemudian Bapak Ibu anggota DPRD yang hadir pada siang hari ini. Kami akan mencoba memberikan masukan terkait dengan beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Akan tetapi sebenarnya nanti kaitannya dengan hukum, nanti biar tidak main, biar dengan kronologi kaitannya dengan mungkin dari awal dari Undang-Undang 5/79 sampai dengan perdanya. Dan kami juga sudah membawa perdanya sampai umur 81 ini. Belum ada komputer yang membawa, bahkan Undang-Undang 5 itu juga kami membawa. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait yang pertama terkait dengan nomor induk perangkat desa. Sebenarnya kami mencari-cari rekomendasi aturan itu belum ada yang mengatur. Akan tetapi kami tadi juga berbincang dengan bagian hukum. Apabila regulasi tidak ada, dimungkinkan pemerintah kabupaten kota bisa membuat aturan atau peraturan bupati atau perda terkait dengan NIPD. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kami di Dinas PMD baru membangun sebuah aplikasi, Bapak. Membangun sebuah aplikasi namanya Mata PMDes. Kemarin sudah kami sosialisasikan kepada perangkat desa, khususnya Sekdes kemarin, terkait dengan aplikasi Mata PMDes. Artinya apa? Ini nanti semua kaitannya dengan data-data perangkat desa itu nanti jadi satu di aplikasi itu, sehingga ini nanti dengan harapan salah satu nanti perangkat desa yang mau pensiun atau mau ya mungkin karena sudah ada SOPK dan sebagainya, karena SOPK juga perlu dievaluasi, mungkin tahun jadi tahun kalau jadi kasus atau nanti jadi sekdes nanti juga nanti di situ juga aplikasi sudah ada. Dan ini sebenarnya sudah kita bangun aplikasinya Mata PMDes. Nanti kalau nanti kebijakan Kabupaten Wonogiri ini mau mengadakan kaitannya dengan NIPD, kami di Dinas PMD siap. Artinya data sudah siap di aplikasi. Dan itu juga sangat mudah sekali, sehingga ini juga memudahkan kami terkait berapa sih jumlah kasus kita, berapa sih jumlah kasus kita, itu sudah terdetek di situ. Kekurangan berapa sih yang setiap desa ini yang ada kekosongannya sudah terdetek di situ. Sehingga ini juga untuk memudahkan kami dan untuk memudahkan kita dalam pengelolaan kaitannya dengan SDM yang ada di desa. Jadi nanti terkait dengan NIPD kami sudah membangun aplikasinya, Mata PMDes namanya, dan nanti monggo kalau nanti memungkinkan itu bisa saja nanti membuat peraturan bupati atau peraturan bupati kaitannya dengan itu. Yaitu yang pertama terkait dengan NIPD. Kemudian terkait dengan kesejahteraan. Sebenarnya pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk AGB sudah lebih sebenarnya untuk anggaran, karena sudah 12% itu sudah dianggarkan di AGB-nya, artinya dari AGB sejumlah 141 miliar. Di dalamnya AGB itu untuk kegiatan mungkin 10
salah satunya adalah kesejahteraan daripada perangkat desa, kemudian operasional BPD, kemudian kaitannya dengan inisiatif RT RW. Ini salah satu, dan kegiatan operasional mungkin di dalamnya kaitannya dengan pembayaran listrik, kemudian mungkin internet dan sebagainya. Perlu kami sampaikan bahwasanya kaitannya dengan kesejahteraan atau tamsil di tingkat perangkat desa itu, yang pertama itu ada istilahnya gaji atau tamsil kaitannya dengan itu, yang tentunya sudah diatur dalam peraturan bupati kaitannya dengan hasil daripada perangkat desa, yang mana kepala desa 4 juta, kemudian sekjen 2 juta 750, dan perangkat desa tetap 2 juta rupiah. Akan tetapi ada satu tambahan lagi terkait dengan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini maksimal adalah 30% maksimal tunjangan kinerja. Jadi antara kalkulasi dan KPI nanti juga penerimaannya akan berbeda. Salah satu contohnya adalah tunjangan kinerja kepala desa diambil maksimal 30% 1 juta, artinya mendapatkan gaji 5 juta. Begitu juga kaitannya dengan sekdes maupun perangkat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hal yang disampaikan kepada perangkat adalah kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Bahwasanya BPJS Kesehatan ini 5%, yang 1% itu dibebankan oleh perangkat desa, dan yang 4% dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ini jadi ketiga. Kemudian yang keempat adalah kaitannya dengan tunjangan hari raya. Itu juga bisa dianggarkan. Ya, karena di tiap desa ini ada beberapa kebijakan masing-masing, ada yang juga kami amati, itu juga kepala desa tidak, perangkat desa tidak diambil semuanya tunjangan kinerja, tidak 30%, karena ada yang 15, ada yang 20, tinggal kemampuan aktivitas. Ini jadi ada 4 poin, bahkan 5 poin BPJS ketenagakerjaan juga. Jadi ada 5 poin kaitannya dengan kesejahteraan perangkat desa. Ini yang perlu kita sampaikan. Semoga saja nanti apa yang kami sampaikan ini benar, karena kami juga tidak bisa membuka satu persatu dari 251 desa. Oh, desa ini mengadakan THR atau tidak, kan tergantung kebijakan desa masing-masing. Itu kaitannya dengan mungkin penghasilan sekitar dan sebagainya. Masih ini untuk memudahkan kami dalam memantau pergerakan keuangan di tingkat desa. Mungkin itu dari kami. Mungkin kalau ada sesuatu hal nanti terkait dengan pengelolaan keuangan desa maupun NIPD dan sebagainya, bisa disampaikan dalam forum ini. Untuk itu kami serahkan dari bagian hukum terkait dengan adanya surat SP dari Pak Widi. Yang berkat pimpinan DPRD dalam hal ini oleh Pak Sulawati yang terlibat pimpinan dan anggota Komisi 1 yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari BPDI dan juga yang kami hormati Pak Joko dari Dinas DPRD. Perbuatan dipakai yang pertama tadi adalah terkait dengan NIPD nomor induk perangkat desa. Memang secara regulasi kita cari dari undang-undang desa sampai dengan Permendagri 83 sampai Permendagri 67 itu tidak ada yang mengatur tentang pemberian NIPD. Namun ada beberapa kabupaten, sudah banyak pemerintah kabupaten yang menerbitkan peraturan bupati tentang NIPD.
Nah ini nanti yang kita jadikan dasar kalau pemerintah Kabupaten Wonogiri mau menerbitkan NIPD dengan menyusun peraturan bupati, dasar kita adalah pada lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lampiran huruf M tentang administrasi pemerintahan desa, utamanya angka 3, di situ disebutkan tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Jadi ada kewenangan atribusi yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perbu kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa. Apalagi NIPD ini kan tujuannya untuk tertib administrasi. Jadi dimungkinkan Pak, jadi nanti dari dinas PNP tadi sudah bertemu dengan Pak Joko akan segera disusun terkait dengan perbu NIPD. Kemudian yang nomor 2 itu terkait dengan SE Gubernur Jawa Tengah yang tertanggal 24 Oktober kalau tidak salah, itu salah satunya yang menjadi sumber kegalauan di Makmur. Ya, itu ya kaitannya yang pasal 3 yang tadi terkait dengan selama jabatan atau batas usia pensiun. Kita runut dulu kronologisnya. Kita kalau mencari pada Undang-Undang 5/2009 tentang tentang pemerintahan desa, itu tidak akan kita temukan bahwa batas usia pensiun karena itu 65 tahun. Tidak ada. Kalau kita cari di Undang-Undang 5/2009. Tapi di Kabupaten Wonogiri, batas usia pensiun ini diatur di dalam Perda Nomor 14 tahun 1981 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekdes, kaur dan kadus. Walaupun perda ini memang sudah dicabut karena ada di dalam regulasi, tapi walaupun sudah dicabut, tapi ini sebagai dasar pengangkatan karena kita yang lama. Di dalam penjelasan pasal demi pasal, utamanya pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa untuk sekdes, kaur dan kadus itu batas usia pensiunnya melaksanakan tugasnya sampai usia 65 tahun. Jadi dasar pengangkatan perangkat desa yang didasarkan pada Undang-Undang 5/2009 itu dikuatkan dengan Perda kita tahun 81 usia sampai 65. Kemudian beberapa waktu yang lalu, pertama yang di tahun 2012 itu ada Perda nomor 23 tahun 2012 tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2007 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, utamanya di pasal 25. Di sini sudah jelas sekali, sudah ada klasifikasi. Saya bacakan presiden saya dipakai dan untuk pemahaman kita semuanya bahwa sebenarnya di Pemerintah Kabupaten Wonogiri itu untuk pengaturan terkait desa itu kita sudah rumit sekali. Pasal 25 terkait nomor 23 tahun 2012 berbunyi perangkat desa yang ada pada saat peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai ketentuan pada saat perangkat desa tersebut diangkat dengan ketentuan. A. Perangkat desa yang diangkat berdasarkan peraturan daerah nomor 14 tahun 81 diatur sebagai berikut. Bagi sekretaris desa non-PNS, kaur dan kadus yang belum mencapai usia 60 tahun tetap menjalankan tugasnya dan diberhentikan sampai dengan usia 65 tahun. Yang angka 2, bagi sekretaris desa PNS, kaur dan kadus yang sudah berhenti tapi belum diisi dan dinilai masih produktif dapat diberi peluang untuk diikutkan kembali sebagai perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentunya yang untuk angka 2 ini
sudah tidak berlaku lagi batas usianya 65 karena proses pengangkatannya sudah berdasarkan pada peraturan yang baru. Kemudian yang belum beda, perangkat desa yang diangkat berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2001 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur sebagai berikut. Nomor 1, perangkat desa yang diangkat diberhentikan dari jabatannya pada usia 60 tahun. Nomor 2, masa jabatan perangkat desa yang dipilih adalah 20 tahun. Huruf C, perangkat desa yang diangkat berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2007 diberhentikan dari jabatannya pada usia 60 tahun. Nah, khusus untuk yang Perda 23/2012 ini ternyata mungkin ini saking kinerja pemerintah kabupaten atau di Bupati itu Perda kita tahun 2012. Ternyata pada tahun 2020 juga ada surat edaran Menteri Dalam Negeri, surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 141/4/2068 tanggal 27/2020 tentang pembinaan dan pengawasan keberadaan pemerintah desa menyebutkan bahwa menegaskan kepada kepala desa untuk memperdomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa dengan diatur dalam ini yang tadi ini Permendagri 6/2015 dan Permendagri 67/2017 dan maka perangkat desa sampai dengan batas usia 60 tahun itu pedomannya. Itu yang angka 1. Kemudian yang selanjutnya dari SE dari tahun 2020 tersebut, kemudian yang itu sudah mekanisme. Nah ini dia menegaskan kepada kepala desa bahwa kepala desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan seperti yang harus disebutkan huruf B. Dan huruf B itu tadi ya 60 tahun. Tidak bisa misalnya mau diberikan usia 61, 62 atau dan sebagainya, harus 60 tahun. Kecuali telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten kota. Nah, di teknologi ini sudah berpisah dulu sekarang. SE ini 2020, tapi Perda kita tahun 2012 sudah mengatur seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi sudah jelas ini tadi Perda 2023 tahun 2012. Nah, terkait dengan SE Gubernur itu tadi malam kita juga koordinasi dengan provinsi Bapak dan provinsi sendiri juga bingung. Dan SE Gubernur ini kompante MM otomatis mengatis dengan surat SE dari Mendagri. Ketika kita sudah itu bagaimana bagi pemerintah daerah seperti Wonogiri boleh menetapkan perda terkait dengan usia 65. Akhirnya petunjuk dari provinsi diserahkan kembali kepada daerah. Jadi kita Wonogiri jadi menggunakan Perda 2012 yang poin pertama tadi yang dianggap sesuai dengan Undang-Undang 579 65 tahun sesuai dengan SK pengangkatannya. Itu terkait dengan SE Gubernur itu. Jadi sudah kita berpedoman pada Perda kita. Dari masalah karena kita sudah mengacu pada SE Mendagri tahun 2020 itu kita diperbolehkan apabila tidak ada perda yang mengatur dan perda kita sudah ada dan dari provinsi sendiri juga monggo diserahkan pada masing-masing daerah.